Hari ini ada orang yang berbangga-bangga dengan keramaiannya. Dia punya kekuasaan, dia punya dekingan. Yadhunnu annahum qadiruna alaih. Dia menyangka bahwa negeri ini bisa diputarbalikkan dengan kekuasaannya, bisa diatur dengan hawa nafsunya. Kaum muslimin rahimakumullah, walikulli ummatin ajal. Semua itu punya batas waktunya, dan yang paling baik, yang akan menang, yang akan berhasil kelak adalah orang-orang yang taat kepada Allah dalam susahnya ataupun senangnya, dalam lapangnya ataupun sempitnya, dalam miskinnya ataupun kayanya. Kaum muslimin rahimakumullah, innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وقد جاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال أيضا في آية أخرى فقال عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan karunia yang dititipkan sementara. Jangan kemudian ada di antara kita yang memandang sepele, menganggap sepele karunia-karunia Allah. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan pekerjaan, jangankan sikap, jangankan harta, jangankan rumah, jangankan pangkat dan jabatan,
satu kata yang keluar dari mulut akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata yang keluar dari mulut tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur akan diminta pertanggungjawaban, kekuatan akan diminta pertanggungjawaban, pekerjaan akan diminta pertanggungjawaban, dosa-dosa akan ditanggung, segala amal kebaikan akan diterima balasannya. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di setiap hari matahari terbit, mata terbuka, hidung kita mampu menghirup nafas segar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hilang rasa terima kasih dan syukur dari dalam hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur menjadi jalan untuk tambahan nikmat-nikmat yang lain, sementara kufur akan berubah. Allah Subhanahu wa taala akan mengubah dengan begitu cepat dan tanpa disangka-sangka. Yang tadinya nikmat, yang tadinya karunia, berubah menjadi azab yang begitu pedih. Kaum muslimin rahimakumullah, harusnya dengan harta yang banyak hidup tenang, tapi semakin ke ujung hartalah yang membuat susah kehidupan. Harusnya istri, anak, cucu kemenakan, mendamaikan, membuat rumah yang sepi menjadi ramai, hati yang gundah menjadi tenang. Tetapi karena kekufuran kedua orang tuanya, anak-anak menjadi malapetaka di dalam rumah tangga, istri menjadi musibah. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sepelekan karunia-karunia Allah, karena pada waktunya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan? Kaum muslimin rahimakumullah, cara terbaik seorang hamba yang bersyukur menggunakan semua karunia Allah sebelum diambil pada waktunya, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kaki itu masih bisa melangkah, langkahkanlah ke rumah Allah. Langkahkanlah untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan tiba masanya dua kaki yang berjalan itu akan lumpuh untuk selama-lamanya. Jangan kau tunggu dulu kakimu lumpuh baru ingin datang ke rumah Allah. Jangan kau tunggu dulu telingamu tuli baru ingin mendengarkan ayat-ayat Allah. Jangan kau tunggu dulu matamu buta baru mau ingin melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, apapun pangkat dan jabatan, apapun warna seragam yang sedang dipakai hari ini, itu karunia Allah yang mempunyai batas waktunya. Maka orang-orang yang akan hidup dalam ketaatan adalah orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, dan orang-orang yang sadar bahwa suatu saat seluruh anugerah ini akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang masa. Dulu manusia menyembah batu, hari ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu manusia menyembah harta, hari ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu manusia menyembah kekuasaan dan jabatan, hari ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalikkan kembali model kehidupan itu. Muncul manusia-manusia tamak, manusia-manusia yang tidak mengenal Allah, manusia-manusia yang tidak mengerti hakikat kehidupan, sehingga kembali model kehidupannya sebagaimana model kehidupan manusia-manusia bodoh yang hidup sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jadikan dunianya sebagai Tuhannya, dia jadikan dunianya sebagai tujuan hidupnya, dia jadikan dunia sebagai tempat melampiaskan hawa nafsunya. Sadarlah kaum muslimin rahimakumullah, masa itu sudah berlalu semenjak 1400 tahun yang lalu.
Lalu kenapa kita kembali pada model kehidupan yang demikian? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sudah sampai pada ayat yang kita kenal dan kita baca dan sering kita dengarkan. Tidak dihidupkan, tidak dikayakan, tidak disehatkan, tidak diamankan negeri ini kecuali bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan kita semua, taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum semua kenikmatan itu diambil kembali. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lapang ataupun sempit. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan susah ataupun senang. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ramai ataupun sepi. Hari ini ada orang yang berbangga-bangga dengan keramaiannya. Dia punya kekuasaan, dia punya dekingan. Yadhunnu annahum qadiruna alaih. Dia menyangka bahwa negeri ini bisa diputarbalikkan dengan kekuasaannya, bisa diatur dengan hawa nafsunya. Kaum muslimin rahimakumullah, walikulli ummatin ajal. Semua itu punya batas waktunya, dan yang paling baik, yang akan menang, yang akan berhasil kelak adalah orang-orang yang taat kepada Allah dalam susahnya ataupun senangnya, dalam lapangnya ataupun sempitnya, dalam miskinnya ataupun kayanya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini kita akan sejenak merenung ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi kita sudah bacakan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, masjid ini sudah megah. Kalau kita mengenang dan melihat memori beberapa tahun yang lalu, belum ada hiasan-hiasan indah ini di masjid ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa bisa jadi begini? Mudah-mudahan kita sudah disifati dengan sifat yang sudah dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang-orang yang mampu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kemegahan masjid ini menjadi pertanda bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hanya sebagian orang, segelintir orang, mestinya kita malu. Kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban memakmurkan masjid bukanlah kewajiban pengurus atau takmir masjid. Kewajiban memakmurkan rumah Allah adalah kewajiban yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan tidak bisa dilihat dari rupanya, keimanan tidak bisa dilihat dari pakaiannya, keimanan tidak bisa dilihat dari sorban dan pecinya. Kaum muslimin rahimakumullah, keimanan adalah komitmen seorang hamba yang dia tancapkan di dalam hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Buahnya, mereka percaya dengan hari yang akhir. Imam Al-Baghawi mengatakan, mereka percaya bahwa satu saat mereka akan dimatikan dan dibangkitkan kembali. Wa aqamas shalah, dan mereka mendirikan salat. Tidak salat kaum muslimin rahimakumullah, mereka aplikasikan salat di dalam kehidupannya. Ada orang yang salat tapi kesehariannya tidak tampak nilai-nilai keimanan kepada Allah. Ada orang yang datang ke masjid, dia salat tetapi dalam kehidupannya tidak nampak nilai-nilai keimanan kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik juga datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka datang salat zuhur, mereka datang salat asar, mereka datang salat maghrib,
Isya mereka tidak datang, subuh mereka tidak datang. Kaum muslimin rahimakumullah. Athqalu salati 'alal munafiqin. Makanya kata Rasulullah, salat Isya dan salat subuh itu adalah salat yang berat kalau yang melakukannya adalah orang-orang munafik. Kaum muslimin rahimakumullah. As-salawatil maktubah, yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita ramaikan masjid ini dengan salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu berat kecuali bagi orang-orang al-musaddiq yang membenarkan keimanan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada manusia-manusia yang hanya iqrar bil lisan, mulutnya mengatakan dia beriman, tetapi hatinya tidak membenarkan dan tidak tampak dalam kesehariannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dalam ayat ini, melalui ayat ini kita merenung, jangan sampai ada perangai orang-orang munafik di dalam diri kita, kaum muslimin rahimakumullah. Karena orang-orang yang mampu meramaikan masjid hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang menegakkan salat, mendirikan salat, wa ataz zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dua hal pokok ini perlahan-lahan kemudian dianggap menjadi perbuatan yang sepele yang jika ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar kita ketika ditanya apakah sholat, dia santai mengatakan memang jarang sholat. Sholat tetapi tidak lengkap 5 waktu. Sholat tapi terkadang sering tinggal tanpa rasa bersalah. Kaum muslimin rahimakumullah, sholat bukan pembeda antara seorang preman dengan ustaz. Sholat bukan pembeda antara seorang yang soleh dengan tidak soleh. Sholat bukan pembeda antara orang baik dengan orang jahat. Sholat adalah pembeda antara seorang yang beriman kepada Allah dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sekuat dan sekaya apapun, jangan pernah berani meninggalkan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat dan sekaya apapun, jangan pernah hilangkan ketakutan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, para orang tua, kau punya tanggung jawab kepada anak-anakmu, kepada istrimu. Dilepaskan anak dari pagi baru kembali sore atau malam, tidak sempat bertanya mereka menunaikan sholat atau tidak. Kalau tidak, sesungguhnya yang sedang engkau jaga, yang sedang engkau pelihara adalah orang-orang kafir kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya adalah orang-orang yang membayarkan zakat. Hari ini berbagai dalih kemudian muncul. Ada sekelompok orang yang enggan membayarkan zakat. Kaum muslimin rahimakumullah, harta zakat bukan milikmu. Harta zakat bukanlah pribadimu yang memilikinya. Dia adalah hak fakir miskin. Dia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hak orang-orang lemah, orang-orang du'afa yang berada di sekitar kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dicari-cari dalih supaya tidak keluar zakatnya. Dia cari upaya supaya berkurang harta zakatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, siapa yang mengurangi harta zakatnya, siapa yang enggan membayarkan harta zakatnya,
maka akan kami perintahkan orang-orang untuk mengambil zakat itu dan akan kami sita sebagian hartanya. Kaum muslimin rahimakumullah, andailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita. Tadi ayat yang sudah kita bacakan, kaum muslimin rahimakumullah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan, mereka bakhil dengan harta zakatnya, padahal itu bukan hartanya. Kaum muslimin rahimakumullah, wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, tidak diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan kepada mereka kabar bahwa sudah disediakan untuk mereka azab yang jauh lebih pedih. Bahkan pedihnya tidak ada satu manusia pun yang membayangkan betapa pedihnya azab bagi orang-orang yang mendustakan harta zakatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, yauma yuhma 'alaiha, pada hari itu akan dipanaskan badannya dengan hartanya itu. Kaum muslimin rahimakumullah, fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, seluruh tubuhnya akan disetrikakan dengan harta yang dia kikirkan, dibakar di dalam neraka, lalu dibakarkan, disetrikakan ke dalam tubuhnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ancaman Allah begitu besar bagi orang-orang yang enggan membayar zakatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di dalam ayat lain Allah katakan, mereka yang suka kikir, pelit, tidak mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, akan dikalungkan harta itu ke lehernya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita bacakan ini menjadi tambahan renungan untuk kita. Kita hanyalah budak-budak Allah, jangan merasa menjadi tuan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba-hamba yang lemah, jangan merasa kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sombong. Kaum muslimin rahimakumullah, dulu banyak yang berkuasa karena kesombongan kepada Allah, dia mati menderita di Laut Merah. Dulu banyak yang kaya raya karena kesombongannya kepada agama Allah, dia ditelan bumi dengan segala hartanya. Kaum muslimin rahimakumullah, jadilah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak pernah takut apapun yang akan menimpanya kecuali rasa takutnya diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Rasa takut kepada Allah adalah pondasi untuk seluruh amal kebaikan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sangat wajar ketika hidupmu diwarnai oleh kegelapan, kemaksiatan dan kezaliman, cobalah tengok, lihat di dalam hati, mungkin sudah hilang rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.